Oke, what's up guys, selamat datang lagi di channel gue dan Nova. So, di video kali ini seperti yang kalian lihat di belakang gue, ini enggak kalian kontennya ini. Ya, gue tahu ini adalah konten clickbait. Tapi kalau yang sekarang ini udah nggak clickbait lagi guys ya. Konten sekarang ini udah nggak clickbait seperti yang dulu lagi. So, untuk di video kali ini kita bakalan ngupgrade PC yang awalnya dari PC kerja yang rencananya mau dijadiin PC gaming. Oke, kurang lebih seperti itulah ya, dengan budget seadanya juga nih, nggak nyampe 10 juta loh. Yang nggak nyampe. Oke, yang pertama gue mau nge-review dulu ya guys ya. Untuk PC gue yang dulu. PC gue yang dulu itu menggunakan chipset Core i3 3240T. Ya kalian tahu sendiri lah ya, i3 Gen 3 itu udah jauh banget tertinggal dengan yang sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk PC gua itu menggunakan motherboard IPM 61TB dengan soket LGA 1155. Ini udah pokoknya nih motherboardnya udah lama banget, dan kalau misalnya kalian bisa lihat nih ada soket untuk prosesornya itu kayak patah gitu ya. Ini pokoknya udah nggak bisa dipakai lagi. Dan ini untuk prosesornya. Ini tuh i3 3240T dan dengan clock speednya 2,9 GHz. Untuk RAM-nya ini RAM 2GB, VGA-nya ini belum ada VGA sama sekali, integrated pun nggak ada. Pokoknya cuma ngandelin RAM dulu lah. Oke. Untuk storage-nya dulu ini 500GB menggunakan harddisk Seagate 500GB. Dan untuk harddisk ini pun juga lagi error. Ini harddisknya udah nggak bisa dipakai lagi. So, oke, lanjut untuk PC upgrade-annya. Kita bakalan apa di sini? Untuk yang pertama dulu, gue menggunakan casing dari Armageddon Nimitz N4. Seperti kalian tahu, ini juga udah RGB-nya di sebelah sini. Dan oke, sebelum main worth it lah. Terus yang kedua, untuk prosesor sampai motherboardnya, di sini gue menggunakan motherboard brand ASRock chipset H61. Terus untuk fan coolingnya ini menggunakan fan cooling Intel bawaan. Sama untuk prosesornya di sini kita udah naikin dua generasi, yaitu naik ke Core i5 3570. Lalu kenapa bang nggak di up lagi ke i3 Gen 10 atau i5 Gen 10 gitu? Ya sebenarnya gue mau up sih guys ya. Cuman di sini karena budget gue sesuai dengan apa yang gue beli, so i5 3570 juga udah worth it sih kalau menurut gua, karena udah menggunakan 4 core 4 thread. Gak apa-apa nggak 8 thread, 4 thread pun juga udah lumayan worth it. Oke, terus untuk VGA nya di sini kita menggunakan VGA dari brand Sharp Pulse Radeon RX 550 VRAM 4GB. Ini udah GDDR5. Dan untuk power supply-nya di sini kita menggunakan brand Freon dengan namanya MV series. Dan untuk wattnya di sini 400 watt ya guys ya. 400 watt. Kalau misalkan kalian tanya, "Bang, kenapa enggak 500 aja kan?" Oke, sebenarnya gue di sini juga ingin merakit PC yang ramah gitu ya, yang ramah dengan rumah gitu. Jadi untuk bayar bulan listrik itu enggak terlalu mahal-mahal amat, oke? Oke, sama untuk RAM-nya di sini gue menggunakan RAM dari HyperX dan warna biru. Ini sangat keren dengan varian 8GB ya, DDR3. Oke, segitu aja, mungkin segitu aja guys ya. Dan di sini gue bakal langsung ngerakit PC. Oh iya, kalau kalian mau tanya, itu sebenarnya bukan upgrade PC bang, tapi lu malah ngerakit sendiri. Ya, ada betul. Sebenarnya ini nggak ada upgrade sama sekali guys ya, memang ngerakit sendiri. Karena dari komponen yang dulu nggak ada gue masukin satupun ke PC yang bakal dirakit nanti. Oke, sorry, ini clickbait hashtag gue. Oke, pokoknya segitu aja. Dan kalau kalian mau lihat cuplikan gue nge-revisinya, gue bakal nampilin timelapse-nya, oke? Cekidot. Sorry guys ya, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu kalau video perakitannya tuh
ada sedikit bermasalah lah ya, intinya ada sedikit bermasalah. Jadi ya kalau mau diceritain ya panjang lah ceritanya. Ini mungkin udah 2-3 hari lah ya setelah perakitan selesai dan pokoknya udah kelar semua, dan kondisi juga sekarang gue udah potong rambut, jadi ya mungkin beda lah. Oke, tapi di sini untuk PC-nya semuanya udah jadi, dan ada beberapa spare part yang gue ganti. Di antaranya tuh yang pertama di power supply-nya. Power supply sebelumnya kan kita pakai ini, power supply MP series ini ya, 400 watt. Ternyata pas gue coba-coba kayak ada booting mulu lah ya PC-nya itu, dan gue rasa pengaruhnya dari power supply ini. Entah kenapa, mungkin kayaknya gue salah beli sih, dan gue ganti ke power supply yang ini tuh power supply dari GP series, udah 80 plus juga. Dan untuk dayanya di sini ada sedikit peningkatan ya. Sebelumnya itu kan 400 watt tuh, kalau yang ini 550 watt guys. Dan pas gue nyoba yang ini itu langsung hidup PC-nya. Sedangkan gue pakai yang ini itu kayak restart otomatis. Jadi gue rasa masalahnya tuh ada dari power supply-nya. Udah kebalik, sorry. Masalahnya ada di power supply-nya guys ya. Dan kalau dari power supply biasanya tuh bisa bisa berdampak ke spare part yang lain gitu. Kayak ada pengaruh di motherboardnya mungkin nanti ya, ataupun sampai ke VGA-nya. Jadi ya gue takutnya itu menjadi masalah guys ya. Gue ada nambahin satu, yaitu ini fan belakang CPU dari NYK Nemesis. Dan untuk storage sebelumnya gue lupa nambahin. Untuk storage-nya gue menggunakan SSD dari Midas Force Super Lightning, ini 240 GB, dan satunya tuh menggunakan hard disk 1 TB guys ya. Oke guys ya, mungkin itu aja. Dan untuk PC-nya ini bakal gue tampilin berikut. Nah ini kita langsung coba nyalain guys ya. Ini bisa nyala ya. Untuk fan RGB-nya ini, dan semuanya udah bisa. Untuk sementara sorry ya kalau misalkan tempat gua ini agak sedikit berantakan karena belum kelar juga beres-beres ya guys ya. Ya, kalian bisa lihat. Dan ini untuk port-portnya udah gue colokin juga semuanya. Port buat earphone, terus mouse dan keyboard semuanya udah gue pasang. Ya, semuanya udah gue pasang. Dan untuk monitornya sendiri bisa nyala. Oke ya, ini kalian bisa lihat kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk RGB-nya nih nggak full RGB juga ya, mungkin dari casingnya doang sama tambahan satu fan yang ini tadi. Ya, tampilannya seperti ini, bisa lihat anjay. Dan monitornya juga udah bisa nyala. Sini untuk monitor sendiri gue pakai monitor dari Toshiba 24 inch. Untuk mereknya gue lupa, tapi ini udah 75 Hz. So untuk main game FPS atau game yang lain itu udah enak banget karena udah support 60 fps plus. Jika kalian pengen lihat performanya, mungkin akan ada sedikit gue tampilin nih guys ya, cuplikan gue nyoba gaming. Ini gamenya juga nggak semua game ya, gue cuman coba beberapa game aja yang game berat-berat gitu ya, kayak Genshin Impact sama mungkin GTA 5 ya. Gue bakal nyoba di 2 game itu dulu, dan mungkin next bakal gue coba lagi di game yang lain. Oke? Pokoknya kalian tonton aja dulu video kali ini. Sorry banget jika misalkan agak sedikit kurang greget ya guys ya. Dan untuk total budgetnya nanti bakal gue tampilin juga. So let's check it out. Tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle.
Hear the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight.